Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, apakah Anda pernah mendengar istilah sindrom metabolik? Ini ditandai ada beberapa hal gitu ya. Lingkar pinggang yang terus-menerus melebar, membesar, lalu ada tekanan darah yang terus tinggi, gula darah juga terus tinggi, dan juga kolesterol. Istilahnya nih bawaan CAT4 gitu ya. Wah, serem banget. Nah, ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih, mitos atau fakta seputar kesehatan. Yang pertama adalah sering sendawa pertanda penyakit lambung. Sering nggak sih Anda mendengar atau melihat ya orang di sekeliling Anda gitu kayaknya bentar-bentar gitu ya. Itu rasanya nggak nyaman sih. Nah, kita pasti langsung berpikir, wah lambungnya masalah tuh gitu ya. Tapi ada yang bilang juga enggak, cuma masuk angin. Masuknya lewat mana gitu kan. Nah, apakah orang yang sering sendawa ini pasti punya masalah lambung atau ada masalah lain yang menyebabkan orang tersebut sering sekali sendawa? Itu mitos atau fakta? Nanti kita konfirmasi bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah orang gemuk lebih mudah merasa lapar. Nah, kalau bicara tentang lapar ini kan ada peran dari si hormon leptin sendiri gitu ya. Nah, ketika orang yang memang bobotnya tergolong besar, katanya sih si hormon leptin ini nih terganggu gitu. Tapi ada juga yang beranggapan enggak, kalau yang besar itu lambungnya juga kapasitasnya besar, makanya jadi gampang lapar. Yang benar yang mana sih? Apakah benar setiap orang yang bobot tubuhnya besar pasti mudah merasa lapar? Nanti kita konfirmasi nih, mitos atau fakta, langsung sama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah nasi merah lebih sehat dibandingkan nasi putih. Ini menjadi satu hal yang dipercaya dan juga diyakini oleh banyak orang bahwa kalau mau lebih sehat, yuk konsumsi nasi merah. Nasi yang berwarna kayaknya lebih sehat dibandingkan si nasi putih ya. Tapi memang rasanya tuh nggak bisa menggantikan pulennya si nasi putih. Tapi sesehat apa sih? Sejauh mana ini bisa menggantikan peran nasi putih? Itu juga akan kita bahas nih bersama dokter kita hari ini. Kalau memang bagus kita langsung beralih nanti ke nasi merah atau nasi-nasi yang lainnya ya. Oke, selanjutnya adalah nyeri tengkuk leher bukan gejala kolesterol tinggi. Nah, nyeri di tengkuk, di leher atau di pundak gitu ya, itu seringkali dipercaya sebagai gejala dari kolesterol yang tinggi. Pokoknya dari zaman dulu orang tua kita percaya deh bahwa kondisi tersebut, gejala tersebut adalah alarm kalau kolesterol kita tuh kadarnya lumayan tinggi. Tapi dewasa ini hal tersebut kayaknya banyak dipatahkan ya, bahwa enggak kok, itu bukan alarm, banyak kondisi lain yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada tengkuk Anda. Nah, nanti kita akan tanyakan dan kita konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah sistem pencernaan memengaruhi daya tahan tubuh. Imun tuh siapa sih? Dan di mana sih letaknya? Itu pasti orang bertanya-tanya, siapa sih yang menyupportnya? Katanya sih sistem pencernaan adalah support system terbesar untuk imun. Nah, sejauh mana nih kalau pencernaan kita nggak baik, imun kita juga nggak baik? Itu nanti kita akan tanyakan juga, mitos atau fakta sih bersama dokter kita. Kalau mau tahu jawabannya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di depan layar kaca Anda, karena saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Karena itu langsung kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Nancy Indah Lestari SPPD, spesialis penyakit dalam. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Cantik sekali loh hari ini. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati. Hari ini kita akan bahas tentang sindrom metabolik. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan yang mungkin selama ini dipercaya tapi salah kaprah gitu ya dok ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau sering sendawa itu tanda pasti ada masalah di lambungnya. Kan sering banget tuh ya ngeliat orang yang nggak habis makan juga gitu kan ya. Itu sebenarnya masalah lambung apa enggak sih dok? Iya, jadi sering sendawa
merupakan salah satu gejala dari lambung itu fakta. Fakta. Jadi sering sendawa merupakan proses yang normal dari tubuh kita untuk membantu pengeluaran gas. Tetapi apabila kita mengalami sering terus-menerus dan jalan jangka waktu yang panjang, maka kita perlu periksakan diri ke dokter. Mungkin ada masalah dalam lambung kita. Oke, jadi itu fakta ya, bahwa sering sendawa itu pasti ada masalah di lambung. Nah, ini tuh sebenarnya kadang-kadang kan orang merasa masuk angin gitu ya. Sebenarnya kalau kita boleh luruskan, sendawa itu tanda si masuk angin atau sebenarnya memang ada gas yang diproduksi oleh lambung yang menyebabkan orang akhirnya bersendawa? Ya, jadi sering sendawa itu produksi asam lambungnya meningkat, kemudian dapat menjadi gangguan pada katup kerongkongan kita. Kemudian dibantu juga mungkin pengeluaran buang air besar kita nggak begitu lancar, jadi perutnya banyak gas. Nah, sering sendawa merupakan hal yang kurang baik, maka kita perlu periksakan diri ke dokter apabila hal itu terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi bukan masuk angin ya dok? Iya, betul. Perlu dicatat. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau orang yang gemuk itu pasti lebih mudah lapar. Kan kita percaya bahwa sebenarnya orang yang sering lapar itu kan dipengaruhi oleh si leptin tadi gitu ya. Tapi ada yang percaya juga enggak karena kapasitas lambungnya yang besar. Yang benar yang mana sebenarnya? Dan mitos atau fakta kalau orang yang gemuk pasti jadi lebih mudah lapar? Fakta. Jadi orang yang lebih gemuk jadi lebih mudah untuk lapar karena fungsi hormon leptin itu membuat seseorang lebih terganggu penimbunan lemak di dalam tubuhnya sehingga kita dapat lebih mudah lapar. Nah, hormon leptin ini berfungsi untuk membantu pengaturan hormon kenyang dan lapar. Jadi apabila perut kita lebih buncit, maka hormon leptin ini terganggu sehingga kita lebih mudah untuk lapar, orang yang lebih gemuk ini gitu. Aduh, jadi pada ngukur deh pasti ya. Iya. Jadi intinya itu, masalahnya memang fakta ya kalau orang yang lebih gemuk memang jadi mudah lebih lapar dan itu karena si hormon leptin yang harusnya menjadi alarm kenyang dan lapar itu terganggu nih. Jadi ngasih sinyalnya salah, bukan karena kapasitas lambungnya. Nggak ngaruh ya, lambung itu memang sefleksibel itu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih dok, kalau nasi merah itu lebih sehat dibandingkan nasi putih. Kalau kita lihat nih orang-orang yang sudah menerapkan pola hidup sehat dengan makanannya lewat dari piringnya gitu ya, biasanya sudah beralih dari nasi putih menjadi nasi-nasi yang berwarna termasuk nasi merah. Sesehat apa sih dan fakta nggak kalau memang mengonsumsi nasi merah tuh jauh lebih sehat dengan nasi putih? Fakta, jadi nasi merah lebih sehat memang dari nasi putih karena banyak mengandung mineral dan serat. Nah, lebih mudah membuat kita menjadi rasa kenyang. Nah, tetapi jumlahnya juga perlu kita waspadai. Apabila kita sudah memilih nasi merah, jumlah takarannya juga jangan lebih, oh ya nih nasi merah lebih aman, maka jumlahnya juga banyak yang kita konsumsi. Jadi cukupi juga sesuai aturan yang ada. Gitu, walaupun memang lebih sehat dan lebih banyak mineral dan serat begitu. Jadi jangan mentang-mentang nasi merah lebih sehat, kata dokter Nancy nasi merah lebih sehat, makan deh sebakul gitu, nggak juga ya. Akhirnya masalah juga gitu kalau kebanyakan. Jadi memang benar nih fakta kalau nasi merah lebih sehat tapi makan secukupnya, memang seporsi yang Anda butuhkan. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau nyeri tengkuk leher bukan gejala kolesterol tinggi. Ini kan sering dipahami atau dipercaya oleh masyarakat bahwa aduh kalau tengkuknya sakit, nyeri itu pasti kolesterolnya tinggi. Tapi banyak juga yang bilang enggak kok, sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Yang benar yang mana nih dok? Ya, jadi nyeri tengkuk bukan merupakan gejala khas dari kolesterol tinggi. Kenapa? Karena nyeri tengkuk ini banyak penyebabnya, tidak hanya kolesterol. Kolesterol tinggi belum tentu ada gejala. Banyak hal yang dapat membuat nyeri tengkuk seperti adanya darah tinggi, kemudian masalah di leher kita, gangguan pada otot-otot dapat menyebabkan nyeri tengkuk. Jadi apabila Anda mengalami nyeri tengkuk, jangan pikirkan hanya kolesterol, tetapi juga bisa masalah lain kesehatan. Oke, jadi banyak masalah lain yang bisa menyebabkan rasa nggak nyaman di tengkuk kita ya dok ya. Bukan hanya masalah kolesterol. Jadi kalau memang ada rasa nggak nyaman di tengkuk, cepat langsung periksakan karena banyak masalah lain yang mungkin menyebabkan hal tersebut. Karena makin lama makin nggak enak kan ya, apalagi untuk beraktivitas pasti sangat mengganggu. Oke, yang terakhir nih dok, mitos atau fakta?
kalau sistem pencernaan itu memengaruhi daya tahan tubuh. Kadang-kadang kita nggak terlalu aware ya sama masalah pencernaan. Aduh, lagi nggak enak badan, makan yang pedes-pedes yang banyak biar sehat gitu. Nah, padahal akhirnya mencederai si sistem pencernaannya itu. Sejauh mana sih sebenarnya sistem pencernaan ini punya impact pada daya tahan tubuh? Ya, jadi ini fakta. Sistem daya tahan tubuh kita dipengaruhi oleh 70% dari sistem pencernaan, terutama pada jaringan usus. Maka nutrisi yang baik sangat diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh kita lebih sehat. Nutrisi yang cukup dapat membantu penyerapan gizi lebih baik, maka jagalah sistem pencernaan kita, makan teratur, dan gizi yang seimbang. Oke, dan ini nggak cuma pas lagi nggak enak badan aja kita pola makannya harus sehat ya dok ya? Sehari-hari ini berpengaruh besar ya dok ya? Betul. Oke, jadi itu loh bahwa sebenarnya apa yang kita makan itu berpengaruh dengan apa yang kita rasa. Makanya harus benar-benar nih memilih apa yang ada di atas piring kita. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang topik utama kita hari ini tentang sindrom metabolik, tapi setelah jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan membahas tentang sindrom metabolik. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini atau masih penasaran apa sih sindrom metabolik, kayaknya saya baru pertama kali dengar, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Nancy Indah Lestari, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang sindrom metabolik, sebelum masuk kepada apa itu sindrom metabolik, ini hal yang paling menjadi gejala khasnya adalah tiba-tiba lingkar pinggangnya tuh melebar gitu ya, diameternya tiba-tiba membesar seketika dan di luar nalar ya, kalau orang sekarang bilangnya di luar nurul gitu ya. Nah, kalau bicara tentang si lingkar pinggang yang membesar tiba-tiba ini, banyak ya memang kondisi kesehatan yang bisa menjadi tanda gitu dari lingkar pinggang yang membesar. Iya, betul sekali. Jadi salah satu gejala dari sindrom metabolik yaitu lingkar pinggang kita yang semakin membesar. Yaitu pada laki-laki 90 cm dan pada wanita lebih dari 80 cm. Jadi di situ ya, jadi kalau lebih dari 80 cm si perempuan, si laki-laki 90 cm gitu ya, ini udah ada tanda-tanda nih alarm masalah kesehatan, termasuk salah satunya sindrom metabolik. Betul. Jadi udah pada ngukur, sekarang coba ambil meteran ya, kira-kira berapa tuh gitu ya. Nah, kalau dari situ mulai nih, selain dari lingkar pinggang, ada nggak sih hal-hal lain yang bisa membuat kita, oh ini indikator nih saya ada masalah. Karena kalau orang Indonesia sendiri nggak ada masalah yang nggak berobat, ya dong gitu. Cuma masalah kayak untuk screening awal tuh jarang sekali gitu. Hal lain selain lingkar pinggang, itu apalagi gejalanya? Memang sindrom metabolik ini 3 dari 5 gejala. Salah satunya adalah tadi, yaitu lingkar pinggang. Kedua, kita dapat mengukur tekanan darah, yaitu lebih dari sama dengan 130/85. Yang ketiga adalah gula darah puasa, lebih sama dengan 100. Kemudian keempat yaitu dengan cara cek kolesterol. Baik kolesterol baik di mana laki-laki kurang dari 40 dan wanita kurang dari 50, sedangkan trigliserid lebih dari 150 begitu. Jadi itu ya, kalau kita lihat sih ini hampir dialami oleh kebanyakan masyarakat ya. Betul. Jadi karena tidak ada nyeri, kan kalau orang Indonesia bilang nggak ada nyeri ya nggak sakit gitu kan. Padahal sebenarnya banyak nih momok menakutkan dari si kondisi tersebut. Oke, kita masuk ke definisinya. Jadi sindrom metabolik itu apa? Gangguannya sebenarnya ada di mana? Sindrom metabolik ini merupakan masalah kesehatan di mana metabolisme kita terganggu, yaitu 3 dari 5 keluhan, yaitu yang pertama lingkar pinggang, kemudian kedua tekanan darah yang tinggi, ketiga gula darah puasa apabila kita cek agak tinggi di pagi hari, yaitu lebih dari sama dengan 100, kemudian keempat kolesterol baik yang rendah pada laki-laki kurang dari 40 dan wanita kurang dari 50, dan trigliserid yang kelima lebih dari 150. Jadi merupakan suatu gejala yang terjadi secara bersamaan dalam tubuh kita, sehingga dinamakan sindrom metabolik karena sekumpulan gejala. Oke, nah karena sekumpulan gejala ini jadi dianggap sebagai satu sindrom metabolik. Betul. Nah, penyebabnya biasanya apa sih dok?
Gaya hidup kah? Betul, penyebabnya yaitu salah satunya gaya hidup kita, yaitu makan makanan yang terlalu banyak lemak dan manis, kurangnya berolahraga, aktivitas fisik, terlalu fokus untuk bekerja dan kurangnya olahraga sehari-hari rutin, kemudian apakah Anda merokok atau terpapar dengan asap rokok, kemudian kurangnya cek untuk kesehatan kita sehari-hari. Gitu. Jarang jadi cek kita kesehatan ya, terus olahraga juga Senin Kamis setahun sekali gitu ya, cuma buat posting aja gitu biasanya ya. Nah itu plus pola makan. Nah ini makanan-makanan yang memang bisa menyebabkan kondisi demikian, hanya makanan berlemak atau tadi makanan tinggi gula juga bisa jadi masalah ya dok? Ya betul, jadi makanannya bagaimana yang dapat menyebabkan sindrom metabolik, makanan yang berlemak, tinggi kalori, yang manis, tinggi garam tentu dapat berpengaruh pada pola kesehatan kita pada sindrom metabolik ini. Jadi usahakan untuk diet gizi seimbang. Kemudian perhatikan kandungan gizi pada setiap kemasan makanan. Waduh susah tuh biasanya ya melihat kandungan gizi, kita makan mie instan aja udah rasa makan soalnya ya. Oke dok, kalau kita bicara dari usia nih, biasanya yang paling rentan terkena sindrom metabolik ini usia berapa? Tentu usia yang lebih bertambahnya usia lanjut lebih berpotensi untuk mengalami sindrom metabolik usia lansia. Tetapi untuk anak-anak dan dewasa muda juga harus berhati-hati dan waspada karena saat ini tentu sudah mulai bergeser ke usia yang lebih muda mengalami sindrom metabolik ini. Jadi yang awalnya memang rentannya di usia lanjut gitu, sekarang udah pada ke usia produktif pun melakukan pola hidup yang nggak sehat sih ya, jadinya akhirnya terkena juga tuh si sindrom metabolik gitu ya. Terutama nggak terkecuali si anak-anak juga ya. Iya betul, kita pikir anaknya gendut lucu, tapi ternyata kita mesti waspada juga untuk kedepannya karena resikonya sangat tinggi gitu, walaupun hanya satu dari sindrom metabolik itu gitu. Waduh, serem juga ya kalau terjadi pada anak-anak kita, ini kan masa depannya masih panjang gitu ya. Nah dok, kalau gender berpengaruh nggak sih? Apakah kaum pria biasanya nih, kaum bapak-bapak, kalau udah usia tertentu kayaknya lingkar pinggangnya makin solid nih gitu ya. Kalau ibu-ibu kan biasanya setelah melahirkan, kalau bapak-bapak entah kenapa ya tidak melahirkan tapi lingkar pinggangnya terus membesar. Apakah ada gender tertentu yang memang lebih rentan terkena si sindrom metabolik? Nah, kita pikir laki-laki yang lebih rentan untuk mengalami sindrom metabolik. Tetapi ternyata prevalensi di Indonesia lebih tinggi pada wanita. Oh iya? Gitu. Jadi kita lebih waspada juga untuk wanita. Walaupun sudah melahirkan atau sudah punya cucu, kita juga tetap harus menjaga gitu. Jadi ternyata di Indonesia wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki gitu. Apa ya yang menyebabkan? Gitu. Tetapi untuk secara keseluruhan tentu gaya hidup baik pada laki-laki atau wanita sangat berpengaruh gitu. Mungkin laki-laki lebih sering untuk terpapar dengan asap rokok, kemudian stres yang lebih tinggi. Nah itu kita perlu juga kelola dengan baik gitu. Oke, nah ini menarik, kan harusnya tadi sebenarnya secara klinis berarti laki-laki lebih rentan. Tapi kenyataannya di Indonesia lebih banyak nih prevalensinya wanita ya. Yang mengalami sindrom metabolik. Apa tuh yang menyebabkan? Apakah perempuan Indonesia lebih stres dok? Ya jadi mungkin banyak faktor. Kalau wanita lebih kurang juga untuk berolahraga, lebih juga lebih makannya juga perlu dijaga gitu. Kemudian mungkin juga ada faktor stres dan juga kurang tidur. Nah itu yang membuat wanita juga lebih rentan terhadap kejadian sindrom metabolik ini. Jadi kita perlu waspada baik laki-laki atau wanita walaupun sama-sama nih gitu, sama-sama kita jaga gitu. Jadi mau perempuan, mau laki-laki sama-sama punya potensi kok mengalami ini ya. Jadi dokter berapa kali menyebutkan stres. Stres ini kan sebenarnya faktor yang bukan fisik ya. Stres itu psikis gitu. Sejauh mana sih stres ini memang berpengaruh besar pada sindrom metabolik? Apakah stres menyebabkan seseorang jadi tidak
baik gitu pola hidupnya, makannya jadi nggak baik gitu. Itu yang menyebabkan kondisi sindrom metabolik, atau si stres sendiri karena si hormon kortisolnya menyebabkan si metabolisme kita juga terganggu. Ya, jadi hormon stres ini salah satunya yaitu hormon kortisol dapat menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Jadi apabila badan kita stres tingkat tinggi, peradangan terus-menerus derajat rendah yang terjadi dapat menyebabkan resiko sindrom metabolik ini. Jadi kita harus dapat mengelola stres dengan baik, sediakan waktu beristirahat, istirahat tidur yang cukup di malam hari 7-8 jam pada usia dewasa sangat diperlukan untuk meredam stres ini pada tubuh kita. Oke, nah ini juga penting nih, selain stres, masalah tidur ya dok ya. Betul. Akhir-akhir ini kayaknya sulit ya untuk bisa mendapatkan tidur yang kualitasnya baik, kuantitasnya juga cukup gitu. Ya. Nah, kalau kurang tidur kan ada yang bilang bahwa sel-sel tubuhnya jadi tidak terregenerasi dengan baik. Ini juga jadi pengaruh besar kah untuk sindrom metabolik? Betul sekali, jadi kurang tidur menyebabkan regenerasi sel kita kurang baik. Di mana jam 10 malam sudah mulai ada hormon melatonin yang harusnya diproduksi untuk meredam stres ini. Tetapi kenyataannya kita masih terjaga sehingga terjadi peradangan di dalam tubuh kita terus-menerus hingga saat kita mau beristirahat. Nah, jadi istirahatlah yang cukup untuk mengembalikan regenerasi sel-sel ini gitu. Oke, jadi istirahat harus cukup, nggak boleh loh begadang-begadang ya. Mulai hari ini saya mau mau janji sama diri saya untuk bisa istirahat lebih cukup. Kalau saya masih instastory jam 12 malam, tolong diingatkan suruh tidur ya. Oke, ini menarik sih sebenarnya bahwa kondisi ini kayaknya hal yang common gitu ya. Orang merasa, oh itu kayaknya ada deh di dalam diri saya, empat-empatnya ada, tapi saya merasa hidup saya baik-baik aja kok, nggak apa-apa juga gitu ya, kenapa saya harus berobat, tinggal atur pola hidup kok gitu ya. Tapi apakah sesimpel itu atau sebenarnya sindrom metabolik ini sebenarnya awal dari momok yang menakutkan pada penyakit-penyakit berikutnya? Ya, jadi sindrom metabolik ini merupakan awal dari penyakit-penyakit yang akan kita hadapi berikutnya. Apa saja? Yaitu yang awal penyakit diabetes, kemudian yang kedua penyakit jantung, dan ketiga stroke. Gitu. Jadi kita perlu waspada untuk mencegah penyakit-penyakit di kemudian hari. 3 penyakit mematikan ya dari si sindrom metabolik. Lalu apa dong yang harus dilakukan? Kalau kita sudah kelihatan nih, oh saya sudah checklist nih semua tanda-tanda dari sindrom metabolik dan saya nggak mau ke arah yang lebih serius. Biasanya saya harus kemana nih dan apa yang harus dilakukan? Nah, apabila kita berpikir, oh ya kayaknya saya ini mengalami sindrom metabolik ini nih, yaitu 3 dari 5 gejala ini, atau bahkan 1 dari gejala yang ada, tetap harus periksakan diri ke dokter, baik dokter keluarga, penyakit dalam. Nah, jadi periksakan diri apakah saya terdiagnosa dengan sindrom metabolik ini. Kenapa? Karena untuk mencegah penyakit-penyakit di kemudian harinya. Nah, apabila kita dapat mendeteksi lebih awal, tentu pencegahan dan kejadian di kemudian hari dapat berkurang. Oke, nah kalau dalam tahap pencegahan ini untuk sampai ke perburukan sudah dilakukan, bisa nggak berulang? Bisa. Nah, kalau sudah terjadi sindrom metabolik ini, tentu dapat kita apabila mau berubah pola hidup dan pola makannya ini, tentu dapat kembali normal, bisa saja. Berapa lama waktunya tergantung dari kondisi masing-masing dan parahnya di masing-masing individu. Nah, apakah dapat berulang? Bisa, apabila pola hidup kita kurang baik kembali. Jadi dapat kembali kejadian. Nah, maka perlu tetap konsisten dalam menjaga pola hidup kita. Oke, jadi kalau sudah terkena si sindrom metabolik ini sebenarnya sudah jadi tanda bahwa sistem tubuh kita nih udah ada gangguan. Jadi kemungkinan berulang, dia datang lagi jadi tamu nggak diundang tuh mungkin banget ya dok ya, kalau kita nggak benar-benar menjaga pola hidup kita secara baik. Nah, dokter bilang tadi juga ini rentan terhadap peradangan. Peradangan semacam apa sih yang bisa terjadi pada orang-orang yang memang sedang mengalami sindrom metabolik? Jadi tingginya lemak di dalam tubuh kita dapat menyebabkan pengeluaran hormon stres dan senyawa-senyawa peradangan atau yang sering kita sebut sitokin. Nah, bahaya dari hormon dan peradangan yang tinggi ini yaitu sitokin dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita ini akan tinggi tingkat stresnya, kemudian dapat menyebabkan kerusakan baik pembuluh darah di mikrovaskular ataupun pembuluh darah besar.
makrovaskular. Jadi dapat pada pembuluh darah yang kecil maupun pembuluh darah yang besar terganggu gitu. Jadi kita perlu redam dengan apa? Dengan gaya hidup yang sehat, makan yang tinggi buah sayur, kemudian rendah lemak, rendah garam untuk mencegah peradangan itu berlanjut terus-menerus gitu. Mungkin kalau masyarakat bingung gitu ya, peradangan di pembuluh darah itu kayak apa gitu. Saya bingung untuk merasakannya seperti apa. Merasakan ada peradangan pada tubuh kita. Contohnya dengan kondisi sindrom metabolik itu apa sih, Dok? Apakah ada rasa nggak nyaman pada sendi atau gimana? Atau peradangannya tuh memang hampir tidak terasa? Jadi gejala dari sindrom metabolik ini, peradangan yang terjadi, kita jadi mudah lelah, kemudian sering pusing, kemudian rasa lapar terus-menerus, kemudian penanda lain yaitu perut yang semakin buncit, kemudian rasa ngantukan habis makan, kemudian kesemutan, rasa nggak enak gitu. Kita perlu waspada apakah kita mengalami tanda-tanda dari sindrom metabolik ini gitu. Pemeriksaan penunjangnya selain tadi gula darah pastinya ya, terus tensi dan juga kolesterol, apakah ada penunjang lain? Tentu selain gula darah, tensi, kolesterol, perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti bagaimana fungsi ginjal kita dan fungsi hati kita gitu. Karena seringkali tidak ada keluhan pada gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal gitu. Kemudian sesekali lakukanlah USG perut untuk melihat apakah ada gejala dari perlemakan hati, sudah mulai atau belum. Karena ini merupakan berkaitan dengan sindrom metabolik itu gitu. Si fatty liver ini berarti sebagai salah satu tanda juga ya? Iya, betul. Ada masalah sindrom metabolik gitu. Sering diare nggak sih atau ada masalah-masalah pencernaan gitu, Dok? Sering masalah pencernaan yang dapat terjadi yaitu rasa laparan, kemudian sudah makan ingin makan lagi, kemudian rasanya pengen nyemil terus gitu. Kemungkinan sel-sel kita ini sudah mulai resistensi insulin atau terganggu insulin kita menangkap gula yang masuk gitu, kerjanya kurang baik. Maka perlu pemeriksaan lebih lanjut bagaimana juga kondisi insulin kita, apakah memang terganggu fungsinya atau jumlahnya berkurang terkait dengan metabolic syndrome ini gitu. Wow, jadi yang sering lapar, maunya makan ini itu, ternyata bisa jadi alarm tentang masalah kesehatan tadi ya, sindrom metabolik. Kadang banyak orang mengartikannya sebagai nggak apa-apa, self love. Jadi benar-benarkah Anda mencintai diri Anda dengan makan terus itu? Oke, nanti kita bahas lebih jauh setelah jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sindrom metabolik. Pasti yang lagi habis ukur pinggang nih, lagi deg-degan nih, saya bukan ya. Nah, habis ini boleh deh langsung melakukan pemeriksaan lanjutan ya, pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan benar nggak sih kalau gejala-gejala yang tadi itu, memastikan Anda sedang mengalami sindrom metabolik agar tidak ada perburukan ke masalah kesehatan yang serius. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Nancy Indah Lestari, SPPD, spesialis penyakit dalam. Oke, Dok, tadi kita bicara tentang sindrom metabolik ya, masalah gejalanya, lalu bisa sampai ke peradangan pembuluh darah bahkan gitu ya, dan bisa sampai ke hal-hal yang lebih serius lagi, yaitu penyakit kronik seperti diabetes, lalu jantung juga ya, Dok ya. Bahkan kolesterolnya sendiri bisa mematikan sebenarnya, silent killer. Nah, kalau kita sudah terkena kondisi tersebut, agar tidak sampai ke titik hal-hal yang semacam itu, ada nggak sih obat-obatan yang memang akan dikonsumsi rutin selama masa pemulihan lah dari sindrom tersebut? Oke, jadi tentu ada obat-obat yang dapat membantu untuk proses penyembuhan kita dari sindrom metabolik ini. Ditentukan apakah gula darah kita sudah mulai pradiabetes ataupun diabetes. Ada obat yang dibantu diabetes untuk membantu kadar gula darah supaya kembali dengan baik. Kemudian apabila kolesterol tinggi juga dapat dibantu dengan obat golongan statin untuk menekan angka kolesterol yang jahat di dalam tubuh kita, sehingga plak-plak pembuluh darah ini dapat tetap stabil di dalam pembuluh darah dan rentan untuk menyumbat pada pembuluh darah. Kemudian dibantu juga dengan
tentu saja olahraga dan makanan yang sehat itu yang utama gitu. Jadi berubah pola hidup kita adalah yang utama gitu. Oke, itu yang utama ya. Jadi bagaimana kita bisa ya harus disiplin juga ya. Betul. Tentang obat yang memang dianjurkan oleh dokter gitu ya. Dan juga Oke. konsumsi obat antihipertensi yang rutin apabila kita terdiagnosa dengan tekanan darah tinggi. Itu dia ya. Jadi memang harus disiplin kalau sudah ada konsultasi dan juga sudah ada anjuran dari dokter, kita harus ikut anjurannya dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut Dok, ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Pagi, Kak. Ini aku Hana ya, mau tanya. Ada 3 pertanyaan ya, Kak. Boleh. Oke, yang pertama, dokter, saya mau tanya ya, bagaimana atasi lemak di dalam perut, pinggul sama lengan tangan? Ngebuanginya gimana caranya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hubungannya resistensi insulin dengan ketoasidosis? Dan yang ketiga, mengapa orang-orang dengan vegetarian bisa terjadi fatty liver? Jelas dokter? Baik, terima kasih ya Mbak Hana. Terima kasih, sehat selalu dokter. Terima kasih. Kak Dika. Iya, terima kasih Hana. Ini penelpon setia kami ya. Oke, kita bahas satu persatu. Tadi lemak ya di lengan, pinggang, memang ini yang paling bandel ya. Betul. Gimana tuh cara menghilangkannya? Kayaknya saya juga perlu catat. Iya. Jadi lemak di tangan, di perut yang kelihatan itu merupakan lemak subkutan, yaitu yang dapat terlihat, dapat dicubit gitu kan. Nah, tetapi yang bahaya adalah lemak yang menutupi organ kita, yaitu lemak visceral ya? Yang tidak terlihat yang lebih bahaya. Nah, untuk mengurangi lemak pada organ yang kelihatan seperti di tangan atau di perut, kita dapat melakukan olahraga rutin. Untuk membakar lemak yang ada dan juga membangun otot, yaitu dengan olahraga yang rutin, mengencangkan otot-otot kita gitu. Jadi olahraga yang bersifat aerobik dan juga dibantu dengan olahraga yang membantu untuk penguatan otot kita gitu. Jadi memang dengan olahraga yang bersifat aerobik ini katanya untuk pembakaran dulu ya. Baru habis itu kita baru pembentukannya. Dan itu harus disertai dengan defisit kalori dulu nggak sih Dok? Betul, defisit kalori 500 bahkan 1000 kalori bila memang terlalu over konsumsi kalori kita per hari gitu. Pembakaran lemak dan kalori ini harus terjadi supaya berat badan kita bisa turun. Tetapi bagaimana apabila berat badan kita nggak turun-turun nih gitu. Gitu kan ya. Iya, sudah olahraga tapi berat badan tidak turun-turun, tetaplah konsisten karena olahraga yang rutin dan juga reguler ini dapat menjaga tekanan darah kita, kemudian membantu kesehatan pembakaran lemak di dalam tubuh kita. Jadi tetaplah konsisten karena manfaatnya tetap banyak walaupun berat badan tubuh kita juga enggan turun begitu. Karena memang sifatnya sangat personal sih untuk masalah berat badan ini ya. Betul. Karena kadang-kadang pola yang A oke nih buat individu yang A, tapi belum tentu untuk individu yang B gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua tadi, apa bedanya resisten insulin dengan ketoasidosis? Iya, ketoasidosis. Gimana tuh Dok? Jadi resistensi insulin itu apa hubungannya dengan ketoasidosis? Nah, resistensi insulin ini, insulin yang di dalam tubuh kita mungkin jumlahnya cukup, tetapi fungsinya kurang begitu baik dalam mengelola gula yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi apabila insulin kerjanya kurang baik, tentu gula darah yang beredar di dalam tubuh kita tinggi. Nah, gula darah yang tinggi yang tidak dapat dipakai oleh insulin ini akan menjadikan tubuh kita pengeluaran barang-barang yang sifatnya asam di dalam tubuh kita. Darah kita cenderung asam. Nah, apabila darah cenderung asam ini atau ketoasidosis dapat menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita yang menyebabkan seseorang ini gula darahnya tidak terkontrol, darahnya cenderung asam, kemudian dapat menyebabkan sesak dan sesak nafas, kemudian gejalanya mual muntah, kemudian gula darah tidak terkontrol yang hormon di dalam tubuhnya semakin stres lagi. Jadi saling berkaitan antara resistensi insulin yang kurang begitu baik dengan ketoasidosis atau gula darah yang tidak terkontrol menyebabkan
darahnya cenderung asam, terbentuk asam lemak bebas di dalam darah kita. Itu yang nggak baik apabila tidak terkontrol. Nah ini tidak terkontrolnya karena apa nih? Sama juga karena gula darahnya tidak terkontrol. Ya? Jadi darahnya cenderung banyak asam lemak bebas, kemudian semakin lagi tinggi. Jadi periksakan diri ke dokter apabila ada gula darah tinggi, kemudian ada gejala mual, muntah, nyeri ulu hati, atau sesak, mulai gejala sesak nafas, kayak gitu rasanya berat dadanya, merupakan gejala dari ketoasidosis. Apabila gula darah kita di atas 250 gitu. Dok, ini masalah sesak nih menarik sih ya. Kan kadang-kadang kita tuh kalau berpikir sesak, wah paru-paru nih gitu ya. Ada nggak sih bedanya antara gejala sesak disebabkan oleh masalah paru-parunya yang bermasalah, memang kondisi kesehatan di paru-parunya yang terganggu, dengan masalah lain? Karena banyak loh yang penyakit lain juga yang sensasinya tuh sesak gitu. Ya betul, jadi sesak nafas ini bermacam-macam gitu pada setiap orang. Jadi bagaimana, apakah lebih terkena organ pada paru, jantung, atau lambung gitu. Jadi tiga organ ini yang paling sering menimbulkan gejala sesak nafas. Apabila dari paru mungkin gejalanya lebih ke batuk, kemudian lebih ke susah mengeluarkan dahak, kemudian dada nyeri otot semuanya gitu. Jantung apabila sesaknya ini terus menerus dipicu oleh aktivitas berat, ada penjalaran ke tangan, ke leher, ke punggung. Kemudian apabila lebih ke lambung, mah, mual, kembung gitu. Jadi 3 organ ini yang paling sering terkena dari sesak nafas. Kita perlu bedakan. Tetapi kadang gejalanya mirip-mirip nih dari jantung ataupun lambung gitu. Jadi apabila kita sudah berusia 45 tahun ke atas dan ada gejala sesak nafas, kemudian resiko tinggi sindrom metabolik, periksakan diri ke dokter. Perlu juga untuk rekam jantung gitu, apabila gejalanya seperti mah juga gitu. Baik, jadi memang ada ciri-ciri khasnya nih. Jadi nggak semuanya kalau kita sesak tuh pasti masalah paru-paru ya. Ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan sensasi itu bisa terjadi. Jadi baiknya memang langsung berkonsultasi sih dengan tenaga profesional. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan baca dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya. Saya bacakan ya dok ya, dari @yono nih. Pertanyaannya, dokter, ibu saya usia 69 tahun, punya riwayat hipertensi dan dia juga obesitas. Berat badannya sekitar 71, ini tidak tertera berapa tinggi badannya ya. Saya khawatir ibu saya kena sindrom metabolik. Upaya apa yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya? Terima kasih. Ini dari Mas Yono nih. Jadi usianya 69 tahun, berat badannya 71 kg. Sudah termasuk obesitas, berarti kita bisa lihat dari penampilannya mungkin terlihat gempal gitu kali ya. Dan khawatir terkena sindrom metabolik nih. Apalagi usianya udah lansia ya dok ya. Pencegahannya gimana? Pencegahan dari ibu 69 tahun, kemudian dengan berat badan berlebih, tentu perlu pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Seperti gula darah, kemudian bagaimana fungsi hati dan ginjal, karena sudah harus mulai melakukan check up rutin, begitu. Jadi apakah ada resiko dari penyakit jantung atau diabetes gitu. Nah, bagaimana pencegahannya? Tentu tetap usia lansia kita perlu aktif gitu. Jadi sehat walaupun sudah usia lansia. Olahraga rutin, apabila ada masalah kesehatan tertentu seperti gerak yang terbatas, kita juga dapat lakukan di tempat tidur, misalnya olahraga sepeda statis gitu di kasur seandainya memang diperlukan. Kemudian tetap menjadi lansia yang aktif walaupun ada sudah umur gitu. Iya, betul. Nah, kalau kondisinya pada lansia umur 71 ini, ibunya nih kan kondisi badannya bertambah gitu ya. Perlu diet nggak sih? Kalau diet untuk lansia yang baik gimana dok? Karena kan lansia juga butuh nutrisi yang sangat-sangat seimbang bahkan gitu ya. Sangat-sangat baik gitu. Nah, diet yang dianjurkan oleh dokter untuk lansia itu seperti apa?
Oke, diet untuk usia lansia tentu harus gizi seimbang, yaitu cukupi buah dan sayur, kemudian protein yang cukup untuk membangun massa otot, rendah lemak dan rendah garam. Makan yang teratur, porsi kecil tetapi sering, 3 kali makan 2 kali snack. Untuk menghindari gula darah drop atau hipoglikemi. Gitu. Jadi lebih bahaya untuk orang tua mengalami hipoglikemi, gula darah rendah dibandingkan dengan tinggi, kita bisa obati gitu. Jadi tetap makan yang cukup dan seimbang gitu. Kemudian juga batasi konsumsi gula, garam yang berlebihan. Ini kayaknya memang dari usia sedini mungkin udah mulai batasi ya. Makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam gitu ya. Si boba-boba itu dan juga ciki-ciki itu kayaknya memang paling enak sih dok ya. Tapi paling membuat kita punya banyak masalah kesehatan. Nah tadi sebelum kita lanjut ada pertanyaan satu lagi yang belum terjawab ya dari Mbak Hana, bahwa kok bisa sih yang vegetarian punya perlemakan hati atau fatty liver? Ini nih dari mana, kan makannya sayur terus, nggak makan yang berlemak. Gimana dok jawabnya? Ya, vegetarian bisa juga mengalami sindrom metabolik gitu. Jadi kenapa? Karena konsumsi tepung-tepungan yang tinggi. Jadi ternyata makanan tepung-tepungan itu lebih tinggi kandungan trigliseridnya. Jadi dapat terjadi gangguan pada metabolisme di hati juga dalam mengelola lemak. Nah, trigliserid yang tinggi ini merupakan salah satu indikator dari sindrom metabolik. Gitu. Jadi kita perlu tetap jaga walaupun vegetarian. Berarti kalau misalnya tadi boleh aja vegetarian, tapi tadi ya masalah makanan tepung-tepungannya, glutennya ini juga harus dijaga ya? Ya, betul. Jadi better memang makan yang pure, makanan sayur yang pure gitu ya, dibandingkan makanan imitasi lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi ketika sudah memutuskan bervegetarian ya makan yang memang alami, itu akan lebih baik. Jadi Anda tidak akan punya potensi terkena penyakit-penyakit yang serius nantinya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi tapi usai jeda ya dok ya. Saya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang sindrom metabolik, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Nancy Indah Lestari SPPD, spesialis penyakit dalam. Dok, tadi kita sudah bahas banyak ya bahwa sindrom metabolik ini tuh gejalanya apa aja, lalu penanganannya seperti apa, memang ada obat-obatan yang harus dikonsumsi juga. Banyak orang yang takut nih ketika mengonsumsi obat dalam jangka panjang. Takutnya fungsi ginjalnya jadi bermasalah. Untuk kondisi demikian, bisa dipastikan nggak fungsi ginjalnya akan tetap baik? Iya, jadi justru kondisi-kondisi demikian seperti gula darah, kolesterol harus terjaga dengan baik supaya fungsi ginjal kita juga tetap baik gitu. Memang pemeriksaan awal sangat penting. Apakah fungsi ginjal kita sudah mulai terganggu atau masih normal? Nah, rutin cek darah, kemudian kontrol tensi, gula darah sangat penting supaya fungsi ginjal kita tetap baik gitu. Nah, apabila fungsi ginjal kita terganggu, tentu obat-obatnya akan disesuaikan dengan kondisi ginjal kita gitu. Jadi tetap konsumsi dengan obat-obat yang aman gitu. Jadi bisa dipastikan ini aman. Justru kalau nggak ditangani dengan baik, ini malah fungsi ginjalnya malah bermasalah ya. Bisa nggak ujungnya sampai ke gagal ginjal? Bisa. Jadi gangguan ginjal itu tidak ada keluhan. Sampai stadium 4 baru tubuh kita merasa lemas, kurang darah, anemia, kemudian sesak nafas, kaki bengkak. Ternyata gejala sudah lanjut gitu. Jadi sedini mungkin cek-cek fungsi ginjal secara rutin, kemudian jaga tensi, gula darah semuanya agar fungsi ginjal kita tetap terjaga dengan baik gitu. Nah, kaki bengkaknya tuh kayak apa? Jadi kepo deh. Kaki bengkaknya ada rasa sakit atau enggak tuh dok? Atau tiba-tiba ngerasa tebal terus bengkak atau gimana? Kakinya tebal, bengkak, banyak air gitu. Jadi apabila sudah lanjut, pengeluaran kencing kita berkurang sehingga cairannya menumpuk di dalam tubuh kita seperti pada kaki, pada perut.
Kemudian wajah juga dapat bengkak. Itu merupakan gejala lanjut gitu. Jadi kita perlu waspada gitu. Oke, jadi banyak ya, jadi kemana-mana ya dok ya. Betul. Jadi memang penting ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Salah satunya adalah olahraga. Nah olahraga apa tuh dok yang mungkin bisa dilakukan untuk orang-orang yang sudah terkena sindrom metabolik? Karena kan juga rentan peradangan kan, takutnya ada cedera lah atau apa gitu. Yang aman bisa dilakukan dan impactnya baik gitu. Apa tuh dok? Oke, tentu olahraga yang dilakukan yang kita suka juga gitu. Kita harus menyukai dulu olahraga yang kita lakukan sehingga kita juga termotivasi untuk hidup lebih sehat. Biasakan olahraga mulai dari yang ringan-ringan dulu, seperti boleh berjalan kaki, atau bersepeda, atau berenang, yang sifatnya terus-menerus. Mulai dengan 30 menit, atau kalau kita malas sekali 30 menit dibagi dua, di korting boleh gitu. ya? Boleh 15 menit pagi, 15 menit sore. Kemudian tingkatkan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Bertahap 30 ke 40 menit, 45, 50 bahkan 60 menit gitu. Jadi secara bertahap agar tubuh kita dapat mengkompensasi semuanya gitu. Oke, jadi bisa dibagi nih kalau kita belum bisa banget langsung 30 menit gitu ya, bisa 10, 10, 10 atau 15, 15 gitu nanti boleh naik ya. Tapi tergantung juga kondisi kita kalau bisa melakukannya, kalau enggak juga nggak apa-apa ya dok ya. Maksudnya mereka kecil-kecil dulu nantinya akan disesuaikan dengan kapasitas kita ya. Iya betul. Dan akhirnya juga yang terakhir ya makan ya dok ya? Iya, ujung-ujungnya benar-benar makanan gitu. Semuanya dari makanan kita gitu. Garamnya mesti kurangi, kemudian lemak-lemak dan minyak-minyakan dikurangi, all you can eat berlebihan atau terlalu sering juga kita pilih-pilih gitu, cheating day-nya dibatasi juga. Cheating day-nya yang suka hobinya all you can eat tolong ya dikondisikan. Oke, dokter terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati. Semoga ini semua bisa berguna untuk pemirsa di rumah ya. Merry Christmas juga ya. Terima kasih sudah Merry Christmas. hadir bersama kami di sini walaupun di nuansa Natal kali ini. Oke, pemirsa sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dan juga untuk mengunduh The i+ untuk tayangan-tayangan kesayangan Anda. Sampai jumpa.